Gak bisa juga. Iwan gak bisa, Rudi gak bisa. Ya udah kalau gak bisa. Kamu cuma tukang kebun. Tidak mungkin kamu bisa memperbaiki mobil seharga 3 miliar rupiah. Seorang CEO muda yang cantik dan bergelimang harta terbiasa memandang rendah orang kecil. Tapi suatu pagi, mobil mewahnya mogok di depan rumah, dan tak satu pun montir mau datang membantu. Di saat panik, justru tukang kebunnya, pria sederhana berwajah lelah, menawarkan diri untuk menolong. Bukannya berterima kasih, sang wanita malah menertawakannya. Kamu tukang kebun? Mau benerin mobil 3 miliar? Ini mesin mobil, bukan mesin rumput. Tapi pria itu tetap tenang, hanya berkata, "Saya cuma ingin bantu, Bu. Dulu saya pernah kerja di bengkel." Dan dengan nada penuh kesombongan, sang CEO menantangnya, "Baik, kalau kamu bisa hidupkan mobilku, aku akan jadi istrimu. Tapi kalau gagal, kamu kupecat." Semua orang tertawa, sampai 5 menit kemudian, suara mesin mobil itu benar-benar hidup. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah CEO muda cantik yang sombong akan menepati janjinya? Pagi itu, langit Jakarta tampak mempesona. Udara sejuk berhembus lembut, menembus celah jendela besar sebuah rumah mewah bergaya modern di kawasan elit Menteng. Di halaman depan, taman penuh bunga warna-warni bermekaran indah, seperti menegaskan kesempurnaan yang tampak dari luar. Namun di balik pintu kaca besar itu, ada kisah yang sama sekali tak seindah tampilannya. Dari lantai 2, langkah cepat seorang wanita muda terdengar menuruni tangga marmer. Dialah Cynthia Mariska, CEO muda perusahaan teknologi ternama, yang dikenal bukan hanya karena kecerdasan dan kecantikannya, tapi juga karena sikapnya yang tegas dan kadang angkuh. Baru 29 tahun, tapi karirnya sudah melesat seperti roket. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang perfeksionis, disiplin, dan hampir tak tersentuh. Dengan jas putih elegan dan kacamata hitam di tangan, Cynthia tampak siap menaklukkan dunia. Ia menatap jam tangannya dan mendesah. "Astaga, aku terlambat 10 menit, gumamnya kesal. Langkahnya semakin cepat menuju garasi. Di sana, mobil sport mewah berkilau disinari matahari pagi. Ia duduk, menekan tombol start, namun suara aneh terdengar. Tek, tek, tek. Lalu hening. Dahi Cynthia berkerut. Ia mencoba lagi. Tek, tapi tetap sama. "Ya ampun, mobil baru servis minggu lalu," serunya gusar sambil memukul setir. Dengan wajah kesal, ia keluar dari mobil dan menelpon bengkel langganannya. "Mas Reza, ini Cynthia. Mobilku nggak mau nyala. Aku butuh montir sekarang juga." Namun suara di ujung telepon terdengar tenang. "Maaf Bu Cynthia, teknisi kami sedang di lapangan semua. Paling cepat 1 jam lagi bisa ke sana." "1 jam? Aku nggak punya waktu. Aku ada meeting penting," bentaknya. Tapi operator hanya bisa meminta maaf sebelum sambungan terputus. Cynthia menarik napas panjang, menatap mobilnya dengan wajah sebal. "Mobil bodoh, mesin semahal ini tapi mogok di saat penting begini." Dari kejauhan, seorang pria sederhana yang sedang menyiram bunga memperhatikan. Kaosnya sudah pudar, topi lebarnya menutupi wajah teduh dan kalem. Dialah Irwan, tukang kebun baru di rumah itu. Baru 2 bulan bekerja, tapi sudah dikenal rajin, sopan, dan tak banyak bicara. Setiap pagi ia datang lebih awal, memotong rumput, membersihkan taman, menyirami bunga tanpa mengeluh. Melihat majikannya kebingungan, Irwan menghentikan pekerjaannya. Ia menaruh alat semprot, lalu berjalan pelan ke arah garasi. "Permisi Bu, maaf, mobilnya kenapa ya? Mungkin saya bisa bantu lihat." Cynthia menoleh cepat, menatapnya tajam dari ujung kepala hingga kaki. Ia menilai pria itu lewat kaos lusuh dan sepatu belel yang dipakainya. "Kamu tukang kebun, mau benerin mobil sport seharga 3 miliar ini," katanya sinis. Menahan tawa kecil. "Sudah urus saja tanamannya. Ini mesin, bukan pot bunga." Irwan hanya menunduk sedikit. "Maaf Bu, saya cuma ingin bantu. Dulu saya pernah kerja di bengkel mobil sebelum jadi tukang kebun." Cynthia tertawa kecil. "Oh ya, di bengkel kampung mungkin?"
Ini mobil impor, bukan Bajaj di pasar. Jangan sok pintar. Irwan tetap tenang. Saya tidak sok pintar, Bu. Tapi kalau diizinkan, saya coba lihat sebentar. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Cynthia memutar bola mata, menahan amarah bercampur geli. Ia merasa ini lucu. Tukang kebun mau memperbaiki mobil yang bahkan bengkel resmi saja belum tentu cepat datang. Baiklah, katanya akhirnya. Nada suaranya setengah mengejek. Kalau kamu bisa hidupkan mobilku, aku jadikan kamu suamiku. Tapi kalau gagal, aku pecat kamu sekarang juga. Beberapa asisten rumah tangga yang mendengar ucapan itu menahan tawa di balik tangan. Tapi Irwan hanya tersenyum tipis. Ia tidak membalas hinaan itu. Tatapannya tenang, matanya jernih. Baik, Bu. Boleh saya lihat mesinnya? Dengan setengah hati, Cynthia menyilangkan tangan di dada. Ia berdiri di samping mobil, memasang ekspresi dingin. Irwan membuka kap mesin perlahan. Tangannya bergerak cekatan, memeriksa kabel, mengecek aki, lalu memperhatikan sistem bahan bakar. Cynthia yang awalnya ingin menertawakan, kini malah diam. Gerakan Irwan terlalu yakin, terlalu terampil untuk ukuran tukang kebun biasa. Kabel arusnya longgar. Gumam Irwan pelan. Ia membersihkan kepala aki, memperbaiki sambungan, lalu mengencangkan baut kecil di sisi injeksi bahan bakar. Setelah selesai, ia menoleh. Coba, Bu, tolong nyalakan lagi. Cynthia mendengus. Kalau tambah rusak, kamu tanggung. Irwan hanya tersenyum. Coba saja, Bu. Dengan enggan, Cynthia duduk di kursi pengemudi, menekan tombol start. Prom! Suara mesin meraung lembut, hidup sempurna. Semua orang di sekitar garasi terdiam. Cynthia menatap layar dashboard yang menyala, lalu menoleh ke arah Irwan yang berdiri di luar dengan senyum tenang. Bagaimana kamu bisa? Tanyanya tak percaya. Irwan menghapus sedikit keringat di dahinya. Kabel arusnya longgar, Bu. Saya cuma kencangkan dan bersihkan injeksinya sedikit. Cynthia terdiam. Wajahnya yang tegas kini melembut. Tatapannya tak lagi meremehkan tapi lebih keheranan. Kamu bukan tukang kebun biasa ya? Irwan tertawa kecil. Saya dulu kerja di bengkel mobil di Malaysia, Bu. Tapi waktu pandemi, bengkel tutup. Saya pulang, lalu ambil pekerjaan apapun yang halal. Jawaban sederhana itu membuat Cynthia terpaku. Ada rasa malu yang menyesak di dadanya, tapi gengsi terlalu tinggi untuk diucapkan. Cynthia menarik napas panjang. Suaranya datar, tapi jelas terdengar ada sesuatu yang menahan di dalam dada. Ya sudah, kamu bisa kembali kerja. Irwan menunduk sopan, lalu menjawab dengan tenang, Baik, Bu, semoga mobilnya lancar terus. Ia menutup kap mesin dengan hati-hati, lalu berjalan kembali ke taman dengan langkah ringan. Cynthia memandangi punggungnya yang perlahan menjauh, dan entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ada rasa kagum yang samar, bercampur malu yang sulit diakui. Ia menatap mobil sportnya yang kini menyala sempurna, lalu berbisik lirih, kenapa aku merasa seperti baru kalah dalam sesuatu yang lebih dari sekadar taruhan? Langit yang sejak pagi cerah kini mulai berawan. Angin berhembus lembut, seolah membawa pertanda bahwa ada sesuatu dalam diri Cynthia yang baru saja berubah. Sejak pagi itu, suasana rumah besar Cynthia terasa lain. Di dapur, para asisten rumah tangga saling berbisik sambil menyiapkan sarapan. Kamu lihat nggak tadi pagi? Si Irwan itu keren banget loh. Ya ampun, Bu Cynthia sampai bengong padahal awalnya diremehin. Tawa kecil pun terdengar, menyatu dengan aroma kopi hangat dan gosip manis pagi hari. Dari balik pintu kaca, Cynthia sempat mendengar sebagian bisikan itu. Ia mendengus kecil, bukan marah pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Entah kenapa sejak kejadian itu, pikirannya jadi kacau. Bayangan wajah tenang Irwan, senyum sopannya, dan caranya memperbaiki mobil dengan mudah, terus terlintas di kepalanya. Kenapa aku mikirin tukang kebun? Gumamnya sambil menatap pantulan dirinya di cermin ruang kerja. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ia menenggelamkan diri dalam kesibukan. Rapat, presentasi, laporan investor, semuanya dijalani dengan disiplin seperti biasa. Tapi anehnya, di sela-sela jadwal padat itu,
bayangan Irwan selalu muncul. Hari-hari berlalu. Irwan tetap seperti biasanya, datang pagi, menyapu daun, menyiram bunga, memindahkan pot dengan hati-hati. Seolah kejadian di garasi itu tak pernah terjadi, tapi bagi Cynthia, segalanya sudah berbeda. Dari balik jendela ruang kerjanya di lantai 2, Cynthia kini sering memperhatikan pria itu diam-diam. Cara Irwan bekerja, ketenangannya di bawah terik matahari, kesabarannya saat memotong ranting-ranting kering, semuanya terasa menenangkan. Ada kehangatan aneh yang tumbuh di dada Cynthia setiap kali melihatnya. Sampai pada suatu siang yang terik, Cynthia sedang menerima tamu penting, seorang mitra bisnis asing yang hendak menanamkan investasi besar. Semua berjalan lancar, namun tiba-tiba salah satu tamu itu berhenti dan menatap taman belakang rumahnya dengan kagum. "Your garden looks so beautiful," ucap pria bule itu. Cynthia tersenyum profesional. "Thanks, my gardener takes care of it." Kebetulan, Irwan sedang memangkas bunga di dekat kolam ikan. Saat menunduk sopan, tatapan mereka sempat bertemu sekilas. Namun belum sempat Cynthia berkata apa-apa. Si tamu mendekati Irwan dan menepuk bahunya. "Good job, man. You must be proud working here." Irwan hanya tersenyum kecil, tapi anehnya, di dalam hati Cynthia timbul rasa bangga yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu kenapa, tapi melihat pria itu dihargai membuatnya ikut bahagia. Setelah para tamu pergi, Cynthia berjalan ke arah taman. Ia berdiri beberapa langkah dari Irwan. "Kamu bisa bahasa Inggris?" tanyanya pelan. Irwan mengangguk sopan. "Sedikit, Bu. Dulu waktu kerja di Malaysia sering ngobrol sama pelanggan luar negeri." Cynthia terdiam. Kali ini suaranya tak lagi kaku. "Kamu, sepertinya pintar juga ya?" Irwan tertawa kecil. "Enggak, Bu. Saya cuman orang biasa yang suka belajar." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti tamparan lembut bagi Cynthia. Ia, yang selama ini hidup di menara tinggi kesombongan, tiba-tiba merasa kecil. Untuk pertama kalinya, ia malu bukan karena kalah, melainkan karena sadar, selama ini ia terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Beberapa hari kemudian, pagi datang dengan kabut tipis dan udara lembab. Cynthia sedang bersiap ke kantor ketika tiba-tiba listrik rumah padam. Semua lampu mati, termasuk sistem gerbang otomatis. Para asisten panik, sementara Cynthia mendengus kesal. "Ya ampun, PLN ini, kerja nggak becus apa?" Belum sempat ia melanjutkan keluhannya, suara dari luar terdengar. "Bu, tenang aja, saya coba hidupin genset dulu, ya." Cynthia menoleh ke jendela dan melihat Irwan berlari ke gudang belakang. Beberapa menit kemudian, suara mesin generator menggelegar. Tak lama, seluruh rumah kembali terang benderang. Para pegawai rumah bersorak kecil, merasa lega. Tapi Cynthia hanya berdiri diam. Lagi-lagi, pria itu muncul di saat semua orang bingung. Ketika Irwan kembali ke halaman depan, tangannya kotor penuh oli. Wajahnya sedikit belepotan hitam. Ia menyeka keringat di dahi, lalu berkata dengan sopan, "Sudah nyala, Bu, tapi nanti mungkin perlu diservis, kabelnya agak longgar." Cynthia menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, yang ia lihat bukanlah tukang kebun lusuh, tapi seorang pria yang selalu siap membantu, tanpa pamrih, tanpa diminta. "Terima kasih, Irwan," katanya pelan. Ucapan sederhana itu membuat para asisten yang lewat hampir terperangah. Seumur mereka bekerja, belum pernah mendengar Cynthia Prameswari mengucapkan terima kasih pada siapapun selain rekan bisnisnya. Irwan hanya menunduk. "Sama-sama, Bu." Setelah ia pergi, Cynthia masih berdiri di tempatnya, termenung. Hatinya terasa aneh, hangat, tapi juga gelisah. "Kenapa aku merasa nyaman setiap kali dia ada?" bisiknya pelan. Namun sore itu, sesuatu terjadi. Cynthia mendapat telepon dari adiknya yang ingin berkunjung ke rumah. Ia segera menyiapkan segalanya. Ketika adiknya datang bersama 2 teman kuliah, mereka duduk santai di teras sambil menikmati jus buah. Dari kejauhan, Irwan terlihat sedang memangkas pohon di sudut taman. Salah satu teman adik Cynthia melirik ke arahnya, lalu berbisik sambil tertawa kecil, "Itu tukang kebun kamu ya, ganteng juga ya."
Hari itu Cynthia benar-benar tidak menyangka. Pipinya tiba-tiba memanas ketika seseorang memujinya. "Ah, dia cuma tukang kebun," ucapnya cepat, berusaha menepis getaran aneh di dadanya. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Beberapa menit kemudian, salah satu teman adiknya menggoda sambil terkekeh. "Hati-hati, dear. Cinta sering datang dari arah yang nggak disangka loh." Cynthia hanya tersenyum kaku, menutupinya dengan elegan seperti biasanya. Namun malam itu, saat semua orang sudah pulang dan rumah kembali sunyi, ia berdiri lama di balkon. Matanya menatap taman yang diterangi lampu-lampu lembut. Di bawah sana, Irwan masih menyapu daun-daun kering sendirian. Ingatan Cynthia pun melayang pada ucapannya tempo hari. Tantangan konyol yang ia lontarkan dengan nada sombong. "Kalau kamu bisa hidupin mobilku, aku akan jadi istrimu." Ia tersenyum getir. "Aku yang bodoh waktu itu," batinnya. Nyatanya, pria sederhana itu bukan hanya bisa menghidupkan mesin mobil, tapi juga hati yang lama mati. Langit malam Jakarta tampak memikat dengan taburan bintang samar. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga bercampur rasa rindu yang Cynthia belum berani akui. Ia tak tahu, dari satu mobil yang mogok itulah hidupnya akan berubah. Dan satu hati yang diam-diam mulai bergetar. Hari-hari berjalan cepat setelah kejadian itu. Irwan tetap bekerja seperti biasa, menyiram bunga di pagi hari, memangkas ranting di siang bolong, dan menyapu halaman setiap sore. Tapi Cynthia tahu, dirinya tidak lagi sama. Setiap kali menatap Irwan bekerja, entah mengapa hatinya terasa tenang. Tatapan mata yang dulu penuh gengsi kini berubah lembut. Bahkan diam-diam, ia sering memandangi Irwan dari balik jendela ruang kerjanya. Ada ketenangan yang tak pernah ia temukan di ruang rapat, di tepuk tangan para investor, atau di angka-angka keberhasilan di layar laptopnya. Pagi itu, Cynthia duduk di ruang makan yang besar dan dingin. Piring porselen, sendok perak, dan segelas jus jeruk tersusun sempurna di depannya. Tapi semua terasa hampa. Dari balik jendela, ia melihat Irwan jongkok di taman depan, memperbaiki pipa air yang bocor. Bajunya kotor dan basah, tapi wajahnya tetap tenang, seolah menikmati setiap detik dari pekerjaannya. Cynthia menghela napas panjang. "Aneh," gumamnya pelan. "Kenapa aku iri pada orang seperti dia?" Sore itu, langit Jakarta berubah kelabu. Awan menggulung berat pertanda hujan akan turun. Para pekerja rumah mulai menutup jendela dan mengamankan pot bunga. Tapi Irwan tetap di luar, merapikan pagar tanaman yang hampir roboh. Dari dalam rumah, Cynthia memandangi pria itu dengan dahi berkerut. "Kenapa dia nggak masuk? Hujan akan turun," bisiknya khawatir, dan benar saja. Beberapa detik kemudian hujan deras mengguyur. Tapi Irwan tidak beranjak. Tanpa jas hujan, tanpa payung, ia tetap berusaha menegakkan pot bunga yang hampir tumbang. Melihat itu, Cynthia tak tahan lagi. Ia berlari keluar membawa payung. "Irwan, masuk! Kamu bisa sakit kalau terus di luar," teriaknya dari teras. Irwan menoleh sambil tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Hujan begini malah segar. Lagi pula, bunga ini saya rawat dari kecil. Sayang kalau rusak." Cynthia terdiam. Ada ketulusan di nada suaranya yang membuat dadanya hangat. Ia melangkah lebih dekat, berdiri di samping Irwan, memayunginya dengan hati-hati. "Hujan ini deras. Kamu bisa demam," ujarnya lembut. Irwan menatapnya sebentar, lalu tertawa kecil. "Kalau bunga saja saya lindungi, masa diri sendiri enggak, Bu? Nanti juga saya masuk." Cynthia menatap wajahnya yang basah kuyup, rambut yang meneteskan air, dan senyum yang tulus. Saat itu, ia merasa melihat sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seseorang yang bekerja bukan karena perintah, tapi karena cinta. Malamnya Cynthia tak bisa tidur. Wajah Irwan terus muncul di pikirannya. Ia teringat bagaimana pria itu tetap sabar di tengah hujan, tanpa mengeluh sedikit pun. Sementara dirinya, seorang CEO yang dikagumi banyak orang,
Sering marah hanya karena kopi terlalu dingin atau rapat molor 5 menit. Dia lebih kuat dari aku, gumam Cynthia pelan. Keesokan paginya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Cynthia turun ke dapur sambil membawa nampan kecil berisi teh hangat dan sepiring kue. Para asisten rumah menatapnya heran. Bu Cynthia, itu buat siapa? Tanya salah satu dengan nada ragu. Buat Irwan, jawabnya singkat. Mereka saling pandang. Nyaris tak percaya. Cynthia melangkah ke taman belakang. Irwan sedang menanam bibit bunga baru. Kaget melihat majikannya datang. Ada perlu, Bu? Tanyanya sopan. Cynthia meletakkan nampan di meja kecil dekat taman. Ini teh buat kamu. Tadi pagi aku lihat kamu belum sarapan. Irwan tersenyum kikuk. Aduh, gak usah repot, Bu. Saya udah biasa minum air sumur aja kok. Minum aja, potong Cynthia lembut. Kamu udah kerja dari pagi. Irwan akhirnya duduk pelan dan menyesap teh itu perlahan. Uap hangatnya naik, berpadu dengan aroma tanah basah dan bunga melati. Ia menatap Cynthia dengan senyum yang tulus. Terima kasih, Bu. Ini enak banget. Dan di antara uap teh yang mengepul, dua hati yang berbeda dunia itu sama-sama diam terpaku. Langit sore itu tampak lembut, menyisakan sisa cahaya keemasan di taman rumah Cynthia. Irwan berdiri di sana, memeriksa bunga yang kemarin ia lindungi dari hujan deras. Cynthia menghampiri dengan langkah pelan dan senyum kecil di wajahnya. Bagaimana bunga yang kemarin kamu jaga pas hujan? Tanyanya lembut. Sudah aman, Bu. Malah tumbuh lebih segar sekarang. Jawab Irwan sambil menatap tanaman itu penuh kebanggaan. Lalu ia menambahkan dengan nada tenang. Kadang hujan yang keras justru bikin akar jadi lebih kuat. Ucapan itu sederhana, tapi menembus hati Cynthia. Kalimat itu seperti nasihat halus dari alam, mengajarkannya bahwa badai dalam hidup pun bisa membuat seseorang tumbuh lebih kuat, asal sabar dan ikhlas. Sejak hari itu, Cynthia perlahan berubah. Ia tak lagi marah sekasar dulu. Ia mulai menyapa para pekerjanya dengan ramah, bahkan sesekali ikut makan bersama mereka di dapur belakang. Para pegawai terkejut, tapi juga bahagia. Rumah besar yang dulu terasa dingin, kini mulai hangat, seperti mendapat cahaya baru. Suatu sore, Cynthia duduk di bangku taman dengan laptop di pangkuannya. Ia sedang mempersiapkan presentasi penting, namun kali ini suasananya berbeda. Di sebelahnya Irwan tengah menanam bibit pohon mangga kecil. Kenapa pohon mangga? Tanya Cynthia penasaran. Irwan menatapnya dan tersenyum. Mangga itu pohon yang sabar, Bu. Lama tumbuhnya, tapi kalau sudah berbuah, manisnya bisa dinikmati semua orang. Cynthia terdiam. Kata-kata itu sederhana tapi terasa dalam. Ia menatap Irwan lama tanpa bicara. Ada kekaguman yang lahir perlahan. Bukan karena status, bukan karena tampang, tapi karena hati yang tulus. Angin sore berhembus pelan, bunga-bunga bergoyang lembut, dan untuk pertama kalinya Cynthia tersenyum bukan karena sukses, tapi karena bahagia. Ia menatap Irwan yang masih sibuk menanam. Tangannya kotor oleh tanah, tapi di balik itu ada ketulusan yang menenangkan. Mungkin Tuhan sedang mengajariku tentang cinta, bisiknya pelan, lewat seseorang yang dulu aku hina. Malam pun turun, hujan datang lagi, deras membasahi bumi. Namun kali ini, suara hujan bukan lagi tanda kekesalan bagi Cynthia. Bagi hatinya, itu seperti lagu lembut yang mengingatkan bahwa hidup tak selalu tentang kemewahan, tapi tentang hati yang mau belajar mencintai dan menghargai. Dan tanpa ia sadari, benih cinta mulai tumbuh, seperti bibit mangga kecil yang Irwan tanam sore itu. Pelan, tapi pasti. Beberapa malam kemudian, hujan turun jauh lebih deras. Petir menyambar langit Jakarta, menggema hingga ke rumah besar milik Cynthia. Semua pegawai sudah tidur. Hanya suara rintik hujan dan detak jam dinding yang menemani kesunyian. Di kamar utama, seorang wanita terbaring lemah. Wajah Cynthia pucat, napasnya berat. Sejak pagi, ia memaksakan diri bekerja tanpa istirahat. Proyek besar membuatnya stres. Saat sore hujan turun, ia tetap berada di taman menatap bibit mangga yang ditanam Irwan. Hingga tubuhnya menggigil kedinginan. Tengah malam, seorang asisten rumah tangga yang mendengar batuk Cynthia berlari ke kamar Irwan. Mas Irwan, Bu Cynthia sakit, badannya panas banget. Irwan yang baru akan tidur langsung tersentak.
Tanpa pikir panjang, ia mengenakan jaket dan berlari ke kamar atas. Ketika ia masuk, Cynthia terbaring lemah di ranjang besar. Wajahnya merah, keringat menetes deras. "Bu Cynthia," panggil Irwan pelan. Cynthia membuka mata setengah sadar. "Irwan," suaranya nyaris tak terdengar. "Tenang Bu, saya di sini," ucapnya. Irwan mengambil kain basah, menempelkannya di dahi Cynthia. Ia menyiapkan air hangat, menyalakan humidifier. Semuanya dilakukan dengan sigap. Bukan seperti pekerja, tapi seperti seseorang yang benar-benar peduli. Cynthia menatap samar wajahnya. Dalam kesadaran yang nyaris hilang, ia berbisik, "Kenapa kamu selalu ada saat aku butuh?" Irwan tersenyum lembut. "Karena setiap manusia berharga, Bu, termasuk Ibu." Kata-kata itu menusuk dalam. Selama ini Cynthia hidup dikelilingi kepalsuan. Orang-orang yang mendekatinya karena harta dan jabatan. Tapi pria sederhana di depannya justru memperlakukannya dengan ketulusan sejati. Beberapa hari kemudian Cynthia mulai membaik. Ia duduk di taman belakang, mengenakan sweater tebal, menatap bunga-bunga yang Irwan rawat. Irwan datang membawa segelas jahe hangat. "Minum ini, Bu, biar cepat pulih," katanya sambil tersenyum. Cynthia menerima gelas itu. "Kamu capek, Mas. Aku lihat kamu jarang istirahat." Irwan tertawa kecil. "Kalau lihat Ibu udah sehat begini, capek saya hilang, Bu." Pipi Cynthia memanas. Entah karena jahe atau senyum Irwan yang begitu tulus. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti itu. Dunia yang dulu dingin kini terasa hangat karena satu hal sederhana, kepedulian. "Mas Irwan," panggil Cynthia pelan. "Iya, Bu. Kenapa kamu bisa setulus itu?" Irwan menatap langit sejenak, lalu menjawab dengan suara berat. "Saya pernah kehilangan orang yang saya sayang, Bu. Dulu saya kerja di luar negeri, jadi TKI di Timur Tengah. Saya tinggalkan ibu saya di kampung. Katanya cuma batuk ringan. Tapi waktu saya pulang, beliau sudah nggak ada." Suara Irwan mulai serak, tapi senyumnya tetap lembut. "Sejak itu saya janji, kalau lihat orang sakit, saya nggak akan diam. Saya nggak mau nyesel lagi." Cynthia terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia menyesal. Dulu ia pernah memandang rendah pria ini, bahkan menyebutnya bodoh. Tapi kini, ia tahu, orang yang dulu ia hina justru punya hati paling luhur yang pernah ia temui. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, dan Cynthia kini benar-benar tampak berbeda. Luka di hatinya perlahan sembuh, dan tubuhnya pun mulai pulih seperti sedia kala. Tapi bukan cuma kesehatannya yang berubah, caranya memandang hidup pun ikut bergeser. Ia kembali bekerja, namun dengan sikap yang jauh dari dirinya yang dulu. Cynthia tak lagi mudah memarahi bawahan. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan mau mendengarkan. Para karyawan bahkan sering heran. Perempuan yang dulu tegas dan dingin kini terlihat begitu hangat. Di sela kesibukannya sebagai pimpinan, Cynthia punya kebiasaan baru. Turun ke taman belakang kantor hanya untuk berbincang ringan dengan Irwan. Kadang mereka membahas tanaman, kadang sekadar tentang kehidupan. Percakapan itu sederhana, tapi hangat. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu yang indah mulai tumbuh di antara keduanya. Pelan, lembut, seperti bunga yang diam-diam mekar di bawah sinar matahari pagi. Suatu sore, Irwan sedang memperbaiki pompa air di halaman belakang. Tangannya kotor penuh oli, wajahnya bercucuran keringat. Saat itulah Cynthia datang membawa sehelai handuk kecil. "Mas, sini, lap dulu tangannya," ucapnya lembut. Irwan sempat tertegun, hampir tak percaya. "Loh, tangan ibu bisa kotor nanti," katanya gugup. Cynthia hanya tersenyum. Senyum yang kali ini terasa tulus, bukan senyum formal seorang atasan. "Biar saja, aku cuma pengen bantu." Untuk pertama kalinya, Irwan melihat Cynthia bukan sebagai bos besar, tapi sebagai seorang wanita dengan hati yang lembut dan penuh perhatian. Tatapan mereka bertemu lama, diiringi sunyi sore yang hanya dipecah oleh suara burung dan hembusan angin. Cynthia menarik napas pelan, lalu berbisik, "Aku pernah salah menilai kamu, Mas. Aku dulu sombong, angkuh, buta hati. Tapi kamu justru ngajarin aku arti rendah hati." Irwan menunduk lalu menjawab lirih, "Gak ada manusia yang sempurna, Bu. Kadang,
Kita harus jatuh dulu biar tahu rasanya berdiri dengan hati. Kalimat itu menembus hati Cynthia. Ia menunduk, menahan air mata. Dalam batinnya, ia sadar, ia sedang jatuh cinta. Bukan pada harta, bukan pada status, tapi pada ketulusan yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam itu Cynthia duduk di balkon kamarnya. Langit Jakarta bertabur bintang, udara terasa segar. Ia menggenggam segelas teh hangat sambil menatap taman di bawah sana. Terlihat Irwan sedang mematikan lampu taman, lalu menoleh ke atas. Tatapan mereka bertemu, dan Irwan tersenyum. Cynthia membalasnya. Senyum yang lembut, tulus, dan penuh makna. Dalam hatinya ia berbisik, ternyata cinta tak selalu datang dari dunia yang sama. Kadang Tuhan menurunkannya lewat seseorang yang dulu kita remehkan, yang menatap langit malam dan mengucap pelan, "Terima kasih Tuhan, sudah mengirimkan Irwan untuk mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya." Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang tenang, dua hati dari dunia berbeda mulai berdetak dalam irama yang sama. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus tirai putih kamar besar Cynthia, membuat ruangan terasa lebih hangat dari sebelumnya. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak hari ketika Irwan menolongnya. Hari di mana mobil Cynthia mogok, dan segalanya berubah sejak itu. Kini, Cynthia bukan lagi CEO yang dikenal arogan dan galak. Ia menjadi sosok yang lembut, ramah, dan bijaksana. Para karyawannya bahkan sering bercanda, Bu Cynthia sekarang beda banget. Dulu kalau telat 5 menit bisa dimarahi, sekarang malah ditanyain udah sarapan apa belum. Semua orang tahu ada sesuatu yang telah mengubah hati pemimpin muda itu. Tapi hanya Cynthia yang tahu siapa penyebabnya, Irwan. Suatu pagi di taman belakang, Cynthia berdiri di dekat pohon mangga kecil yang dulu mereka tanam bersama. Kini pohon itu tumbuh subur, daunnya lebat, dan di beberapa rantingnya sudah muncul bunga-bunga kecil. Irwan datang membawa air dan pupuk. Tersenyum melihat Cynthia menatap pohon itu dengan mata hangat. "Bu Cynthia, sebentar lagi pohonnya berbuah," katanya sambil menunjuk cabang yang mulai kuat. Cynthia mengangguk pelan. "Aku gak nyangka, Mas. Pohon kecil ini tumbuh secepat itu." Irwan tersenyum lembut. "Kalau dirawat dengan hati, apapun bisa tumbuh cepat, Bu. Termasuk hati manusia." Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini tak ada kata yang perlu diucapkan. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mekar di pinggir taman. Cynthia tahu, cinta itu kini sudah matang, siap dipetik seperti buah dari pohon yang mereka rawat bersama. Sore harinya, sebuah kabar datang dari kantor. Ada rapat mendadak dengan investor besar dari luar negeri. Cynthia harus segera ke hotel tempat pertemuan diadakan. Dengan tergesa ia mengambil tas, berlari ke garasi, dan berhenti. Mobil mewahnya kembali mogok. Ia mencoba menyalakan mesin beberapa kali, tapi tak ada respons. Cynthia terdiam sejenak, lalu justru tertawa kecil. "Lucu sekali," gumamnya. Kejadian ini terulang lagi. Saat itu, Irwan baru saja keluar dari taman dengan pakaian kerjanya yang lusuh. Tangannya masih berlumur tanah dan peluh menetes di keningnya. Dari kejauhan, ia melihat Cynthia berdiri di garasi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia pun melangkah mendekat dengan langkah hati-hati. "Bu, mobilnya kenapa? Mogok lagi?" tanyanya lembut. Cynthia menatapnya, kali ini bukan dengan nada tinggi atau tatapan sombong seperti dulu, melainkan dengan sorot mata yang penuh arti. "Tapi kali ini," katanya pelan, "aku tahu siapa yang bisa menyalakannya." Irwan tersenyum kecil, menunduk sedikit. "Masih mau saya bantu, Bu?" Cynthia tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara bergetar. "Aku bukan minta bantuan, Mas. Aku cuma ingin melihat janji lama ditepati." Irwan terdiam sejenak, wajahnya tampak bingung. Tapi kemudian kenangan lama melintas di kepalanya. Hari di mana Cynthia yang arogan menantangnya dengan kalimat, "Kalau kau bisa menghidupkan mobilku, aku akan jadi istrimu." Waktu seolah berputar kembali. Namun kini suasananya jauh berbeda. Tak ada lagi kesombongan, tak ada kemarahan. Yang tersisa hanyalah keheningan lembut, dan takdir yang sedang menulis ulang kisah lama mereka. Irwan membuka kap mobil, memeriksa mesin dengan tenang. Hanya butuh beberapa menit, dan suara mesin kembali berdengung halus seperti dulu.
Cynthia menatapnya dalam diam, dan tanpa sadar air matanya menetes. "Mas Irwan," suaranya lirih. "Ya Bu," jawab Irwan lembut. "Kau masih ingat janjiku dulu?" Irwan tersenyum malu. "Janji yang dulu cuma bahan lelucon itu, Bu." Cynthia menggeleng perlahan. Tatapannya teduh, bibirnya bergetar menahan emosi. "Dulu aku berkata dengan kesombongan, tapi sekarang aku mengulanginya dengan ketulusan." Ia melangkah pelan, berdiri tepat di depan Irwan yang masih memegang kain lap berminyak. Suara nadanya lembut tapi pasti. "Irwan, aku serius. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku." Irwan menatapnya lama. Tak ada kata yang keluar, hanya keharuan yang menggantung di udara. Lalu perlahan ia tersenyum, menunduk hormat, dan menjawab, "Kalau ibu yakin, saya juga siap. Tapi izinkan saya menikahi ibu, bukan karena janji, melainkan karena cinta yang Allah tanam di hati saya." Air mata Cynthia jatuh. Ia mengangguk sambil tersenyum bahagia. "Dan aku pun mencintaimu, bukan karena kau bisa menyalakan mobilku, tapi karena kau telah menghidupkan hatiku." Beberapa bulan kemudian, taman di rumah itu berubah menjadi tempat yang istimewa. Dipenuhi bunga putih, lampu gantung kecil, dan udara yang harum oleh wangi melati. Hari itu, taman sederhana itu menjadi saksi sebuah akad nikah yang penuh haru. Para pegawai rumah berkumpul menyaksikan dengan senyum di wajah mereka. Cynthia, yang dulu dikenal arogan, kini duduk anggun dengan kebaya putih sederhana. Di sampingnya, Irwan tampak tegar mengenakan baju koko dan peci hitam. Matanya berkilau menahan air mata bahagia. Saat ijab kabul terucap, langit seakan ikut tersenyum. Hujan turun perlahan, lembut seperti restu dari surga. Cynthia menggenggam tangan suaminya erat dan berbisik, "Hujan ini dulu membuatku sadar, dan sekarang ia menjadi saksi cintaku padamu." Irwan tersenyum hangat. "Hujan memang selalu membawa kehidupan, Bu. Maksud saya, istriku." Keduanya tertawa kecil, dan semua orang ikut tersenyum. Hari itu bukan hanya pernikahan dua insan, tapi juga penyatuan dua dunia yang dulu begitu jauh. Kini, setiap pagi tak lagi diisi dengan amarah dan tekanan kerja. Cynthia memilih membangun yayasan sosial bersama suaminya, membantu para pekerja kecil agar mendapat pelatihan dan pendidikan yang layak. Ia sadar, bukan gelar atau jabatan yang membuat seseorang berharga, melainkan hati yang mau menghargai. Suatu pagi, Cynthia duduk di taman sambil memandangi suaminya yang sedang memangkas ranting pohon mangga. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Lihat Mas, pohon yang dulu kita tanam sekarang sudah berbuah." Irwan menatap buah mangga yang menggantung, lalu tersenyum lembut. "Iya Bu, sama seperti cinta kita. Tumbuh pelan, dirawat dengan sabar, dan akhirnya manis juga." Cynthia menatap suaminya dengan mata berbinar, dan di bawah langit biru yang cerah, keduanya tahu cinta sejati tak pernah tumbuh dari kemewahan, melainkan dari hati yang mau belajar untuk rendah hati dan mencintai dengan tulus.